Cisco VoIP-nya. Karena untuk yang di nanti di sini kan dia ada berapa yang bisa kita gunakan, bisa kita koneksikan gitu ya. Baik. Dari satu konsepnya nanti sini dia gini ya. Ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan di minggu ke-789 ini harusnya kan ini ya membangun jaringan Cisco VoIP-nya ini. Dengan bangun jaringan Cisco VoIP ini nanti secara konsepnya ini ya. Jadi saya akan jelaskan sekilas dulu untuk yang di komunikasinya. Jadi untuk yang di pertama ini kan kalian sudah diajari oleh Bu Prima untuk yang di sisi membangun VoIP-nya dengan menggunakan STRI dan sebagainya. Ini untuk yang di sini juga nantinya kalian juga sudah diajari dengan CTI. CTI ini kan dia integrated counter dan telefoninya. Artinya nanti untuk yang di sini dia nanti akan bisa di apa istilahnya dijadikan satu jaringan tunggal ini. Untuk yang di gimana untuk yang di sisi telefoninya sama di komputernya nanti sini dia akan dijadikan satu ya. Baik, untuk yang di sini ini bisa kita lihat bahwa nanti untuk yang di program CTI-nya ini ada algoritma, flowchart sama nanti untuk yang di menunya dan sebagainya. Ini nantinya dia akan menggunakan namanya di jaringan VoIP-nya ya. Jadi agar nantinya teleponi nanti sini dia agar bisa interkoneksi dengan suatu jaringan komputer dan sebagainya. Nanti ya ini dia dengan pakai telepon yang dia itu yang digital gitu ya. Maka di sini nantinya dia akan dijadikan satu jaringan tunggal. Di jaringan tunggalnya nanti di sini dia untuk yang di komunikasinya bisa menggunakan yang namanya SIP. Jadi mungkin kemarin sudah dijelaskan juga untuk yang di sisi CTI-nya dan sebagainya. Mungkin nanti di VoIP-nya ini ya, mungkin di minggu depan akan dijelaskan oleh Bu Prima untuk yang di VoIP-nya ini. Ini nantinya untuk yang di server VoIP yang di sini, yang asal sini dia menggunakan namanya protokolnya SIP. Jadi untuk yang di komunikasi network, hal yang paling utama yang perlu kita pahami, yang perlu kita ini ya apa itu yang di sini mengerti bahwa nantinya di satu jaringan pasti ada yang namanya protokol. Nantinya di sini kita akan juga akan banyak menggunakan protokol-protokol di jaringan ini ya. Dan ya, ini yang di karena untuk yang di sini kan dia dipakai untuk melakukan integrasi telepon yang analog kayak gini. Dia itu nantinya dia bisa komunikasi ke yang digital kayak gini ya. Kayak katakanlah nanti di sini kayak kita dari orang Jawa, kemudian untuk yang komunikasi dengan orang Batak, kemudian komunikasi dengan orang di apa istilahnya Bali dan sebagainya, yang mereka mempunyai bahasa sendiri-sendiri, maka nanti di sini dia gunakan sebuah protokol yang umum, yaitu dia pakai bahasa Indonesia agar dia bisa saling mengerti gitu ya. Nah, ketika kita mau ke Cina, mungkin nanti orang Cina kan dia jarang yang bisa pakai bahasa Inggris gitu ya. Nanti di sini kita protokol yang umumnya harus kita ikuti yang di bahasa Cina sana. Atau nanti di sini dia ada berapa di kantor pemerintahnya.
yaitu yang bisa bahasa Inggris, ya nantinya sini yang dia gunakan bahasa Inggris, gitu ya. Jadi kalau di jaringan nanti sini kita akan banyak sekali protokol-protokol yang akan kita jumpai, dan biasanya di masing-masing perusahaan ini dia akan mencoba untuk membuat protokol sendiri. Makanya kalau di Cisco itu dia kenapa patennya Cisco ini dia jauh melebihi dari yang lainnya, karena di Cisco ini dia yang di sana R&D-nya ini kepingnya dia itu protokol yang digunakan di Cisco ini dia bisa dipakai oleh semuanya dia. Nah, yang di sini dia itu kita akan banyak menjumpai di perangkat Cisco ini dia beberapa protokol yang dia hanya bisa digunakan di perangkatnya Cisco saja itu ya. Kalau dia integrasi dengan perangkat yang lainnya, maka protokol ini dia tidak akan bisa bekerja. Nah, ini saya ada. Oke. Kemudian nanti yang sini dari protokol yang ada ini, di sini nanti dia yang tadi saya jelaskan, maka ini dia kalau yang di perangkatnya Cisco dia bisa dipakai untuk komunikasinya hanya di perangkat Cisco. Nah, ini kalau dia diintegrasikan dengan perangkat yang lainnya, ini maka nanti sini dia tidak akan bisa dikoneksikan ya. Kayak di protokol routingnya di Cisco kan dia ada yang namanya IGRP atau EIGRP. Jadi selagi protokol ini dia hanya bisa dipakai di perangkat Cisco aja. Kalau dia kita ada perangkatnya Cisco, dia koneksi ke routernya Cisco, dia koneksi misalnya dia pakai Huawei nih misalnya, maka protokol-protokol kayak gini yang namanya protokol proprietary protokol pemilihan gitu ya. Nanti sini dia itu tidak bisa dikoneksikan. Nah, nanti kalau bisa dikoneksikan, maka dia akan menggunakan protokol yang umum. Jadi misalkan nanti protokol routingnya dia pakai RIP, dia pakai OSPF dan sebagainya. Ini dia yang bisa dikoneksikan antara satu router dengan router yang lainnya. Nah ini ya, ini yang terjadi dengan ada yang namanya di VoIP-nya ya, atau di CTI-nya. Nah sekarang nanti sini kita akan kalau yang di fitur VoIP yang di sini, dia itu protokolnya menggunakan yang namanya SIP. Jadi untuk yang di dua ini nanti dia akan banyak menggunakan SIP protokol, Session Initiation Protocol itu ya. Nah maka nanti di sini untuk yang di sisi jaringan Cisco ini, aku menggunakan protokolnya dia H323. Jadi untuk yang di protokolnya VoIP ini dia ada dua jenis protokol, yaitu ada SIP sama nanti untuk yang di H323. Nah, kenapa nanti yang sini dia tuh yang ada dua protokol kayak gini ya? Kenapa nanti dan apa istilahnya di sini dia tuh kelebihan sama kekurangannya di masing-masing protokol. Itu untuk yang di masalah ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Prima pada waktu menjelaskan di IP teleponi atau VoIP ini. Nanti untuk yang di sini, nah kalau yang di Cisco sendiri memang dia itu mainnya atau utamanya dia itu mensupportnya di protokol H323 ini. Tapi yang di Cisco dia juga bisa diintegrasikan dengan perangkatnya yang berbasis ke SIP ini. Nah yang di sini nanti kita akan coba untuk membahas atau nanti yang sini dia itu untuk mencoba karena nanti yang sini kita ada kondisi pandemi dan sebagainya. Mungkin nanti yang sini kita nyobanya pakai tracer ya. Nanti kalau saya akan menggunakan pengen secara langsung, kita sebenarnya di lab itu ada satu alat Cisco router yang kita bisa gunakan untuk dia itu di perangkat teleponnya ini ya. Nanti bisa diatur. Cuma nanti di sini karena kondisi pandemi, kita nanti di sini kita mencoba untuk ini ya apa itu di sini dengan simulasi.
Oke, yang di simulasi sini nantinya kita akan mencoba untuk mengintegrasikan perangkat VoIP-nya ini dengan analog phone-nya dengan perangkat wireless-nya. Jadi ini nanti dia akan yang kita gunakan untuk yang di sisi sini. Dan nanti di sini dia tuh selain kita pahami di sini, maka nanti yang sini kita akan coba untuk melakukan interkoneksi. Yaitu sini dia masih pada satu interface. Jadi yang pertama nanti yang sini kita dari satu router kayak gini, nanti di sini dia itu akan bisa dikoneksikan dengan berbagai macam perangkat itu ya. Jadi baik itu yang pakai perangkatnya Cisco VoIP gitu ya. Ini dia misalnya dia Cisco VoIP-nya, atau nanti di sini dia tuh ada PC, kemudian di sini dia akan ada telepon yang connect ke sisi PC-nya sini gitu ya. Ini juga nanti pakai Cisco VoIP. Atau juga nanti di sini dia bisa juga koneksi ke sebuah perangkat ini ya, dikasih gateway dulu, kemudian nanti di sini dia akan ke perangkat telepon analognya. Jadi nantinya di sini dia kita akan mencoba untuk menggunakan, yaitu dia pakai analog phone-nya, pakai perangkat wireless-nya. Nah di sini dia tentunya bisa dikoneksikan satu sama lainnya. Ya, nantinya di kedua ini, nantinya kita akan coba untuk menggunakan namanya multiple interface-nya ini. Jadi di satu single lagi ini, nantinya di sini dia tuh gimana kalau dia itu ada banyak interface yang di sini ya. Dia. Jadi interface yang ke ini dia perangkat mungkin nanti di suatu kayak di gedung PENS itu rata karena yang di Cisco VoIP-nya itu dia dipasangannya di gedung Pasca gitu ya. Kalau seandainya nanti di sini dia tuh yang di routernya sini ada di gedung Pasca nih ya. Ini satu LAN sendiri, nanti di gedung D3 nanti satu LAN sendiri, kemudian nanti di sini dia di gedung D4, nanti di sini dia satu LAN sendiri, maka nanti di sini dia akan koneksi ke satu router, yang satu single router. Nah itu nanti di sini dia akan kita pelajari di yang kedua. Yang di sini yang ketiganya dia itu kalau misalnya ini dia gimana kalau dia koneksi ke banyak router itu ya. Nah ini artinya kita akan ada di bangun jaringannya Cisco yang ketiga ini. Oke, kemudian yang berikutnya kita nantinya setelah kita membangun jaringan VoIP-nya, kita kemudian sedikit beralih ke akses. Jadi nanti sini dia itu untuk yang di minggu 10 sama ke 11 ini kita nantinya biar nanti akan punya pemahaman yang komprehensif gitu ya. Jadi untuk yang di jaringan sendiri itu nantinya dia tidak hanya jaringan secara komputer kayak gini ya, dan nanti sini dia tidak hanya terhubung ke suatu teleponi. Jadi kalau saya sebelumnya mungkin nantinya kalian memahami di jaringan ini dia itu koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, maka nanti yang di sini koneksinya bisa terhubung ke sisi sebuah telepon analog. Nah, nanti yang sini selain nantinya terhubung ke sebuah sisi analog, nantinya di router ini dia bisa jadi dia tuh dikoneksikan ke jaringan wireless itu ya. Kayak saat ini kita ada aplikasi kayak WhatsApp dan sebagainya di smartphone kita, gitu ya. Nah itu nanti yang sini kan dia koneksinya pakai jaringan wireless. Ini ada BTS-nya dan sebagainya, dari BTS-nya dia koneksi ke router dan sebagainya. Ya. Nah ini kita akan pelajari gimana kita melakukan perencanaan jaringan RF menggunakan akses menggunakan atolnya ini. Jadi nanti ya sini dia suatu jaringan, kemudian dia sini udah dibangun dan sebagainya. Nanti di sini dia itu di beberapa lokasinya agar dia itu tercover dari jaringannya itu. Ya, nah kan nanti di sini dia itu bisa dikoneksikan satu sama lainnya. Nah ini dia kita bisa melakukan yang namanya perencanaan jaringan RF di jaringan akses. Ini istilahnya dia itu di suatu area butuh berapa banyak BTS dan sebagainya. Jadi ini dia yang pertama kita melakukan desainnya. Ini ya, jadi pakai desain. Kemudian nanti untuk di nemonya sini dia itu pakai namanya optimasinya. Jadi setelah kita desain, maka nanti di sini kita akan melakukan namanya optimasi. Ini karena cuma dua materi, saya juga nantinya ini ya saya pikirkan nanti di sini karena waktu juga kita baru masuknya di minggu ke-9. Apakah nanti mencukupi waktunya kalau kita ada dua modul kayak gini ya? Ada atol sama satunya yang lagi nanti pakai Nemo. Nah, itu nantinya coba saya
Ini lagi, update lagi. Oke, kemudian yang berikutnya nanti sini sebenarnya kita SD ini materi yang terakhir ya harusnya ini ya. Jadi SD ini kan dia ini sedikit saya rubah aja. Jadi kalau SD ini dia harusnya dia itu materi yang terakhir karena sini dia akan mencoba untuk mengintegrasikan semuanya. Ini di 12, 13, 14, 15. Ini ya. Jadi sekali lagi untuk yang di SDN-nya ini dia dipakai untuk integrasi semuanya. Jadi ini dia ada yang namanya WIPAN dan sebagainya. WIPAN-nya ini dia kita akan berbicara ke perangkat yang kalau di sini tadi ini dia jangkauannya sangat jauh, mungkin nanti bisa puluhan kilometer. Ini untuk yang di BTS-nya ini. Maka untuk yang di WIPAN-nya ini mungkin nanti di sini kita akan bicaranya ke jangkauannya lebih kecil. Itu nanti ada beberapa perangkat yang ada di sini, mungkin nanti bisa pakai Bluetooth, PLE, atau nanti di sini kita bisa juga menggunakan perangkatnya dari RFID, mungkin nanti di sini kita juga bisa menggunakan perangkatnya dari NFC, Near Field Communication, atau juga nanti di sini kita bisa menggunakan perangkatnya dari Zigbee, ya. Jadi yang di sini nantinya kita akan banyak sekali membahas yaitu yang berkaitan dengan perangkat-perangkat yang dengan skala atau jarak yang pendek dia. Mungkin jarak pendek ini dia nggak sampai mungkin maksimal dia 200 meter ini. Nah, ada satu lagi yaitu dia LoRa. Cuma artinya sini kelihatannya waktunya juga nggak mencukupi. Sebenarnya untuk mendesain LoRa ini kita juga bisa menggunakan software ini ya. Jadi dengan software Atoll ini kita juga bisa mendesain sebuah jaringan berbasis ke LoRa ini. Jadi ini Atoll ini biasanya tidak hanya pakai jaringannya BTS, tapi nanti di sini dia sekali lagi dia juga bisa dipakai untuk yang di mendesain jaringan LoRa di suatu area. Nah ini nanti akan kita belajar di sini. Nah, nanti kalau sudah, maka nanti yang di minggu ke-14 sama ke-15 ini, kita akan mempelajari yaitu dia interkoneksi semuanya. Ya. Jadi ini ada namanya software defined network. Ini kita mempelajari yang namanya CTI, koneksi dari teleponi analog ke digital kayak gini. Kemudian nanti ada Cisco, nanti juga sama ya kalau ini dipakai protokolnya SIP gitu ya. Oh ya, sini dia pakai protokolnya H323. Kemudian nanti sini dia tuh dia koneksi ke BTS kayak gini ya. Kemudian nanti dari BTS kayak gini juga nanti ya untuk koneksi ke BLE, RFID dia pakai IoT misalnya. Pakai IoT dia nanti koneksi ke perangkat kayak gini. Nah, ini semuanya agar kita bisa mengintegrasikan semua jaringan ini, kita bisa pakai yang namanya SDN atau dia software defined network. Nah, dengan software defined network kita bisa mengatur semua perangkat yang ada di sini. Ya, jadi ini karena saat ini dia arahnya sudah ke arah software semuanya. Jadi misalnya dia perangkat-perangkat yang hardware kayak gini, nanti dia akan langsung bisa dikontrol oleh satu perangkat tunggal gitu ya. Nah, saya ada panggilan sebentar ya.
Baik, secara konsepnya nanti sini ya. Ini paling nanti sini kalau punya gambaran apa yang akan dipelajari di communication network ini. Jadi kita paling nantinya akan belajar secara integral, terintegrasi dia. Jadi nantinya sini bukan hanya jaringan terpisah-pisah, tapi nantinya sini kita akan mencoba untuk memahami jaringan secara terintegrasi satu sama lainnya. Jadi untuk yang di baik itu yang di jaringan VoIP, yang pakai analog, yang pakai digital, nanti yang pakai jaringan RF, nanti sini dia itu yang pakai jaringan RF tapi yang skala kecil, ya, yang WPAN, sampai nanti sini kita bisa melakukan integrasi ke semua jaringan yang ada. Ini ya. Kita langsung saja masuk ke di praktikum hari ini. Nah, baik, ini ya nanti di apa selanjutnya modul praktikumnya. Jadi yang di sini nantinya kita akan memakai yang di Cisco 5-nya H323. Hari ini banyak telepon soalnya. Oke, secara konsepnya nanti sini kita akan ada jaringannya gini ya. Jadi ini dia nanti ada, ini dia kita pasti pakai yang di telepon digital semuanya. Jadi ini dia ada routernya, kemudian dia akan koneksi ke sebuah switch. Ini switchnya ini dia itu yang switch yang manageable ya. Jadi ini dia yang manageable switch. Nanti yang sini yang di API punya, ini dia akan koneksi ke ini ya, ke masing-masing switchnya dia. Jadi ini kita akan coba untuk yang dikoneksi secara langsungnya ke switchnya itu. Oke, untuk yang dikonfigurasinya, ini dia ada ini ya. Ini untuk yang di sisi fast internet-nya, yang di 0/0-nya yang ada di sini. Nanti sini dia akan dikasih IP address dan sebagainya. Nanti sini kita ya, memberikan yaitu dia DHCP, API DHCP yang di sisi sininya. Yaitu nantinya di semua API pun nanti di sini dia akan mendapatkan IP-nya secara otomatis dari sisi routernya dia. Ini untuk memberikan IP-nya. Kemudian nanti sini ada namanya dia itu default routernya. Ini dia untuk memberikan dia informasi bahwa ini dia sebagai gateway-nya. Itu dia gateway-nya ada di sebelah sini. Ya, ini dia sebagai gateway-nya. Oke, kemudian di sini dia itu ada optionnya dia 150 IP 192. Ini artinya dia itu yang bisa di cover di jaringan ini. Nantinya dia itu dia bisa mengcover sebanyak 150 klien yang bisa di covernya dia. Ayo.
Ini ada untuk yang diteleponi servisnya. Ada yang bisa dimatikan dulu yang lainnya. Di sini nanti ada sumber VoIP-nya. Jadi nanti itu sumber VoIP-nya. Yang di sini nantinya dia yang di sisi routernya ya. Ini dia sebagai sumber VoIP-nya. Jadi ini yang di routernya dia sudah ada VoIP-nya. Jadi nantinya tidak semua router nanti sini dia itu support ke VoIP-nya. Jadi kita akan mencari router PID 2811. Ini kayaknya di kalau kita yang di lab itu dia 1800 ya. Ini 2811 juga nantinya di sini support ke sisi ini ya, maka itu VoIP-nya. Jadi tidak semua Cisco router yaitu support untuk yang di VoIP-nya. Jadi kita harus memilih Cisco router yang itu support untuk yang di pemakaian dari VoIP-nya ini ya. Ini nanti untuk yang di sisi sini ya, teleponi service-nya. Jadi di sini dia akan dikasih IP-nya ini tadi. Kemudian di sini dia dikasih port-nya. Port yang digunakan untuk yang di aplikasi teleponi, itu dia portnya 2001 ini. Nah, ini kemudian kita akan memberikan berapa maksimum EPON-nya atau dia Ethernet pon-nya. Ini dia E-nya itu maksudnya dia Ethernet pon. Ini dari Ethernet pon-nya kita misalkan dia kasih 3 dia. Ini mas dial number-nya karena sini dia EPON-nya dia ada 3. Berarti kan dia dial nomornya, itu dia nomornya yang diberikan ke masing-masing teleponnya, berarti dia juga ada 3. Nah, yang sini kita bisa kasih atau assign 1 sampai 3. Oke, kemudian ya di sini dia untuknya di ini, kemudian untuk yang di pon 1 sama pon 2-nya ini kita kasih nomor. Misalkan untuk yang di pon 1 dia kasih nomornya dia 555, kemudian untuk yang di pon 2-nya dia kasih 666 kayak gini ya. Jadi dia untuk yang di pemberian di nomornya ini ya. Jadi ini misalnya dia dikasih 555, dikasih dia 6666. Ini terserah ya kita ngasih nomornya, bisa 101, ini dia 102 ini ya. Jadi untuk masalah nomornya nanti sini dia bisa terserah kita memberikan nomornya itu ya. Nanti ya di switch-nya ini sekali lagi dia itu yang dipilih yang manageable switch. Jadi switch yang seri 2900 series ini dia nantinya bisa di setting karena sini dia akan menggunakan mode VLAN untuk yang di sisi koneksinya. Jadi ini dia dilakukan trunking gitu ya. Jadi ini semua datanya dari sini, ini dia akan di-trunking ke sini gitu ya. Jadi ini dia akan di-trunking itu maksudnya semua koneksi yang dari masing-masing EPON-nya dia akan di-trunking ke sisi Cisco VoIP router-nya ini ya. Ini dia interface-nya. Jadi kalau yang di switch-nya ini kan dia default-nya ada 24 port. Itu nantinya port mana aja yang kita setting dia sebagai VoIP. Nah, nanti bisa kita setting misalnya dia yang kita setting dia itu port 1 sampai port 5 saja. Jadi nanti ada port 1, port 2, port 3, port 4, port 5 ya. Ini port 1 sampai 5 nanti kita setting dia untuk digunakan dia sebagai VoIP-nya. Ini kemudian dia mode akses itu maksudnya dia itu dia akan dipakai atau aksesnya ke masing-masing ini ya perangkatnya di EPO-nya dia. Jadi di IP punya. Kemudian dikasih
ini ya, nanti bisa dipakai 7 IP pun kayak gini ya. Nanti ya gimana? Nanti bisa di setting. Oke, untuk yang di sisi sini nanti ya kita akan coba dengan banyak interface itu ya. Jadi kalau tadi cuma ada satu interface yaitu dia menggunakan IP phone, maka nanti di sini kita akan coba dengan banyak interface. Nah, ini ya, nanti di sini dia dengan banyak multi switch. Nanti di sini ada multi interface-nya, ada fish number-nya pada IP phone, dan di sini dia gimana dia real implementasinya pada sebuah perusahaan. Atau ini gambar ini kelihatannya saya kayak salah ini sebentar. Oh ya, mungkin ada yang salah ini. Oke, ini unlock punya ya, yang triple interface-nya baru di minggu depan. Oke, untuk yang di unlock punya, maka nanti di sini kita bisa ini sama ya. Jadi kalau tadi dia itu misalnya hanya ke sebuah API phone kayak gini, maka nanti di sini kita bisa nambah dengan sebuah laptop. Ya nanti di sini dia dipasang dengan software Vibe-nya, dengan sebuah PC. Kemudian di sini dia itu bisa integrasi dengan sebuah phone analog, gitu ya. Jadi yang di phone analog nanti dia ditambah dengan sebuah perangkat home VoIP untuk yang dia kayak dia gateway-nya. Itu bisa interkoneksi ke sebuah perangkat yang lainnya. Ini sama untuk yang di sisi sininya pengaturannya. Kemudian nanti aturannya dia kasih 5, artinya kalau 5 ini nanti di masing-masing IP-nya dia akan diberikan secara otomatis ke masing-masing perangkatnya ini. Ini juga nantinya dikasih ya, dia untuk penomorannya 111, 222, 333, 444 sama dia 555 ini ya. Ini dia ini ya secara otomatis dia akan dikasih. Jadi kita tidak bisa memilih untuk yang sini. Misalkan untuk yang di sini dia dikasih 11, ini mungkin nanti dia bisa acak ini ya, secara random. 22, ini dia bisa 333, ini bisa dia 44. Nah, bisa nggak kita misalnya nanti ya di sini saya kepingin yang di nomor ini dia tuh nggak 222, mungkin yang di sini dia tuh dikasih dia yang 11 nanti ya di sebelah sini. Nah nanti ya di berikutnya kita akan masukkan nanti ya gimana untuk memberikan dia itu secara apa istilahnya dia itu nomornya menjadi fix, jadi dia tidak secara random diberikan ke masing-masing PC kayak gini ya. Ini sama perangkat switchnya dia sama ya. Dan nanti sini dia dikasih kontaknya di perangkatnya PC atau laptop, nanti dikasih DHCP ini ya. Maka nanti sini dia akan mendapatkan IP dari si server, dari si routernya itu. Nah, ini kalau dia pakai home VoIP-nya, ini home VoIP-nya yang ada di sisi sini tadi. Ini ya, ini home VoIP-nya. Untuk di home VoIP-nya nantinya sama, itu nantinya dikasih server address-nya yaitu dia 192.168.1.1. Nah, ini nanti akan mendapatkan dari laptop, kemudian dia analog punya dia dapat nomor itu ya. Ini dia yang untuk laptopnya sama lagi. Ini dia nanti kalau dia terkoneksi. Jadi kalau ini dia waktu dia di ring on dari 33 ke sisi 222. Dia interkoneksi antara laptop sama analog phone-nya. Kalau dia sudah koneksi, di sini ada yang namanya connected. Ya, udah connected berarti kan dia sudah bisa terkoneksi. Ini ya. Ini untuk yang ditugasi nanti. Jadi ini karena masih simpel ya. Jadi nanti silakan nantinya dia ada 2 tugas ya tadi ya. Jadi yang pertama tadi dengan banyak Cisco IP phone-nya. Kemudian yang di sini silakan diintegrasikan, ada PC, ada laptop, ada IP phone, ada analog phone, bisa pakai access point nih ya. Nanti di sini dia silakan diintegrasikan kayak gini. Oke, baik.
yang untuk orang praktikumnya sementara mungkin di sini dulu aja. Mungkin yang dari sini ada yang ditanyakan. Silakan. Nanti modulnya saya kirim ke Mas Wawan ya. Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Iya, Pak. Ya Mas Wawan, nanti saya kirim modulnya ke Mas Wawan ya. Iya, Pak. Oke, siap. Baik ya, jadi nanti untuk yang di laporannya nanti silakan apa itu dibuat. Ini kalau yang kemarin Bu Prima laporannya gimana? Ada yang kelompokan, ada yang sendiri-sendiri, Pak. Tapi kebanyakan kelompokan, Pak. Oke, nanti yang sini kelompok aja ya nih ya. Nanti kelompoknya saya ikut aja yang di kelompoknya Bu Prima. Kemarin dibagi menjadi berapa kelompok? 3. 3 ya. Oke, siap. Ya, nanti silakan nanti dibagi menjadi 3 kelompok sesuai yang di kelompoknya Bu Prima. Nanti di sini modulnya akan saya berikan ke Mas Wawan. Nanti silakan nanti sini dia dibuat simulasinya kayak gini ya. Jadi artinya kita akan mencoba untuk melakukan integrasi dengan menggunakan perangkat Cisco VoIP-nya nih ya. Jadi kalau di Bu Prima mungkin nantinya pakai protokolnya SIP. Kalau yang di sini dia protokolnya pakai H323 nih ya. Jadi dia emang dia beda di sisi protokolnya. Nanti mungkin teorinya akan disampaikan oleh Bu Prima untuk yang di masalah VoIP-nya nih ya. Baik, yang dari sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, sementara kita akhiri ya. Nantinya silakan dibuat laporannya. Untuk yang di laporannya biasanya ditaruh di mana? Di Google Drive atau di Etol atau di mana? Kalau sama Bu Prima sama di Etol, Pak. Di Etol ya. Ini karena saya belum punya akses ke Etol ya. Nanti sementara saya buatkan dulu aja di Google Drive ya. Nanti masukannya. Oke, Pak. Siap. Oke. Baik, kita akhiri ya. Saya mohon maaf hari ini banyak ini apa itu delay karena harus ngurusi banyak hal di prodi. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri di kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.